Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih Jemaat GKI Sumut, Klasis Medan 1. Pada pagi hari ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama Lentera Anugerah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mampu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk hidup. Kita berjalan, kita bernafas, kita bekerja, kita mencari makan, dan sebagainya. Hal-hal itu mencirikan kita sebagai makhluk yang hidup. Namun di sisi lain, kalau ada istilah makhluk hidup, maka ada juga istilah makhluk mati. Dalam bahasa Latin ada istilah memento mori. Ingatlah akan kematianmu. Manusia makhluk hidup, namun di ujung perjalanannya manusia bergeser menjadi makhluk yang mati. Ya, pernafasannya akan berhenti, peredaran darah akan berhenti, kinerja sarafnya akan berhenti. Manusia menjadi makhluk yang mati. Dan kematian sesungguhnya itu sangat dekat dengan kita. Kita tidak tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Bisa saja besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tidak ada yang tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Bahkan seorang yang sakit keras pun, ketika divonis oleh dokter, 2 bulan lagi akan mati. Sisa hidupmu akan 2 bulan lagi. Belum tentu sisa hidupnya 2 bulan lagi. Ada bermacam kemungkinan hidupnya tidak sampai 2 bulan lagi. Bisa saja 1 bulan lagi. Atau bisa saja setengah bulan lagi. Ya. Kemudian banyak juga orang-orang yang punya respon berbeda-beda dalam menanggapi kematian. Ada yang tenang dalam menanggapi kematiannya, menganggap kematian itu hanya sebatas berhentinya fungsi tubuh. Kemudian ada juga yang takut mati. Ya. Bentuk takutnya pun berbeda-beda. Ada yang takut kalau dia mati, keluarganya tidak bisa makan. Hidup keluarganya akan susah, masa depan anak-anaknya berantakan, sebab dia menjadi penafkah di dalam keluarganya itu. Maka dia menjinakkan ketakutannya akan kematian dengan sibuk mengejar harta benda, mengejar kekayaan. Sehingga ruang dalam hidupnya hanya diisi oleh mengejar harta, mengejar harta, mengejar harta, dan mengejar harta. Ada juga yang takut keberadaannya ketika mati. Dia tidak tahu di mana dirinya nanti ketika dia sudah mati. Dan kemudian kita lihat, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya akan Kristus, kita tidak memandang kematian seperti itu. Kematian bukan ketakutan bagi orang yang percaya akan Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, bahwa kematian adalah keuntungan. Pada saat itu Paulus menulis di penjara kalimat itu. Ya. Dia tidak takut, kalaupun dia harus mati, menderita di penjara. Dia tidak takut, sebab dia punya prinsip bahwa mati itu adalah sebuah keuntungan bagi dia. Apa maksudnya mati adalah keuntungan? Keuntungan karena ketika kita mati, kita berkumpul bersama Allah kelak. Ya, kita berkumpul bersama Allah. Allah melalui Yesus Kristus, seperti yang sudah kita tahu, telah menyelamatkan kita dari hukuman maut. Maka ketakutan kita akan hukuman maut itu dilenyapkan, dihapuskan. Dan kita tidak perlu takut akan kematian,
sebab kita percaya akan keselamatan yang disediakan Kristus bagi kita. Ya. Maka jika bagi kita mati adalah sebuah keuntungan, kehidupan akan kita berikan makna yang indah. Kehidupan akan kita isi dengan makna yang indah. Kita akan memberikan ruang penuh makna dalam kehidupan kita. Ingat saudara-saudara, Paulus katakan, hidup adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Paulus mengingatkan kita, hidup adalah Kristus. Bahwa kehidupan kita semata-mata karena Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita, itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita mengabarkan Injil keselamatan, itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Kasih kita nyatakan kepada semua orang, itu yang kita lakukan di dalam hidup kita. Ya? Ini adalah hidup orang Kristen. Hidup bagi Kristus. Ya? Ini adalah sebuah hidup yang memiliki makna yang sangat indah. Hidup yang memiliki makna yang sangat indah. Maka ketika kita tidak takut lagi akan kematian, ketika kita tidak takut akan kematian, kita akan menjalani kehidupan dengan indah bersama Kristus tanpa dibayang-bayangi ketakutan akan kematian kita. Ya? Sehingga kita betul-betul memfokuskan kehidupan yang kita jalani untuk kemuliaan Kristus. Tidak lagi kita dibayang-bayangi oleh rasa cemas akan kematian. Sebab kematian adalah keuntungan bagi kita. Dan hidup itu adalah Kristus. Maka saudara-saudara, janganlah khawatir akan kematianmu. Kelak, jangan cemas akan nasib kita sebagai orang Kristen kelak akan mati. Jangan takut. Ingatlah satu kalimat tadi, memento mori. Selalulah ingat akan kematianmu. Shalom, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami memohon Tuhan, biarlah setiap hari kami selalu mengingat akan kematian kami. Kami mampu untuk melenyapkan kematian, melenyapkan ketakutan akan kematian. Karena kami percaya bahwa mati adalah sebuah keuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan membimbing kami dalam kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.